Oke, lanjut kabar yang cukup greget. Kali ini datang lagi dari armada jet-jet tempur yang baru-baru ini lagi heboh bos. Yaitu armada jet tempur Rafale F3R India yang kemarin amsyong dirontokkan oleh jet tempur J-10C Pakistan buatan China. Cukup membagongkan ya kan? Karena jet tempur yang notabene lebih canggih bahkan sudah teruji di beberapa medan laga, kini harus menelan pil pahit kekalahan melawan jet tempur China. Dan sebenarnya seperti yang admin bilang kemarin, ini bukan karena Rafale-nya yang jelek bos, tapi lebih ke arah strategi pertahanan Pakistan yang memang cukup gacor. Bahkan baru-baru ini juga beredar kabar bahwa sebelum jet-jet tempur Rafale India rontok, Pakistan dikabarkan sudah menyadap komunikasi Rafale dengan call sign Godzilla 4. Nah loh. Dan akibat hal ini, baru-baru ini DPR pun menyentil pengadaan 42 unit Rafale bos dan meminta untuk dilakukan evaluasi. Nah, apakah yang maksudnya dievaluasi? Apakah jet tempur Rafale ini mau dibatalkan atau evaluasi yang lain nih bos? Setelah ini kita kupas. Dan juga bagaimanakah kabar Pakistan mampu menyadap komunikasi formasi jet-jet tempur India yang bakal menyerang Pakistan? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. So he's asking whereabouts of his formation members. Oke, kabar pertama dari Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yaitu Bapak Dev Laksono. Jadi baru-baru ini beliau pun mengatakan bahwa klaim Pakistan berhasil menembak jatuh Rafale perlu dilihat pada prinsip kehati-hatian, verifikasi dan penilaian komprehensif terhadap data operasional di lapangan. Penilaian itu penting sebelum mengambil kesimpulan atau bahkan juga mempertimbangkan perubahan terhadap arah kebijakan pertahanan nasional Indonesia, ujarnya. Lanjut beliau katakan, kehilangan pesawat dalam sebuah konflik bukanlah anomali yang serta-merta menunjukkan kelemahan bos. Kehilangan pesawat bisa juga berasal dari sejumlah faktor seperti kesiapan dan skill pilot, kemudian kelemahan dalam pengumpulan intelijen atau perencanaan misi, atau bisa juga karena keunggulan posisi atau taktik musuh di medan tempur tertentu dan kerentanan terhadap sistem rudal SAM, surface to air missile atau jamming musuh, ujar beliau. Nah jadi ini yang seperti admin bilang kemarin bos. Rontoknya Rafale oleh jet tempur China ini ya bukan karena Rafale-nya lebih jelek, tapi memang ada banyak faktor. Dan faktor-faktor apa sajakah itu? Tadi salah satunya komunikasi Rafale ternyata berhasil disadap duluan. Nah, kita lanjut dulu. Namun meski begitu Bapak Dev pun mengatakan bahwa insiden itu bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita Indonesia. Di mana ini maksudnya evaluasi bagi pengadaan jet-jet tempur di Indonesia. Pertanyaannya, evaluasi apakah atau evaluasi seperti apakah yang dimaksud? Apakah pembelian jet tempur Rafale mau dibatalkan? Nah, terkait hal ini, jadi menurut beliau evaluasi yang beliau maksud ini tidak selalu berujung pada pembatalan bos katanya. Tapi dengan melakukan evaluasi, Indonesia katanya dapat menyesuaikan doktrin penggunaan Rafale dengan kondisi geografi dan taktik tempur di kawasan. Nah, ini yang betul nih, memang harus disesuaikan. Jadi kita tidak serta-merta asal gotong senjata terbang ujung-ujungnya kita kena dor duluan ya kan? Kemudian lanjut Bapak Dev ini pun juga mencatat bahwa evaluasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelatihan pilot dan skenario latihan tempur gabungan. Lalu evaluasi juga dilakukan untuk membangun sistem pertahanan berlapis yang sinergis antara jet tempur, radar, dan sistem rudal darat ke udara. Nah, jadi ini memang juga sangat perlu dilakukan bos. Mengingat Rafale adalah jet tempur yang termasuk baru di Indonesia menggunakan sistem buatan Prancis. Hal ini pun beda dengan Sukhoi dan juga beda dengan rombongan F-16 kita. Dan kemampuan untuk mengintegrasikan sistem pertahanan inilah yang juga sangat diperlukan. Bahkan inilah yang sebenarnya dilakukan Pakistan sampai-sampai mereka berhasil menjatuhkan lawan-lawannya yang notabene membawa jet tempur yang lebih canggih. Bagaimana cara mereka mengintegrasikan pesawat AWACS, kemudian juga radar pengawasan udara, bahkan katanya juga menggunakan drone-drone elektronik warfare bos. Nah, lanjut kemudian Bapak Dev katakan,
Indonesia juga perlu membentuk satuan pemeliharaan dan dukungan teknis yang solid agar Rafale dapat beroperasi dalam jangka panjang dengan readiness rate yang tinggi. Beliau katakan, evaluasi adalah bagian penting dari siklus hidup sistem senjata modern dan dilakukan oleh semua negara termasuk Amerika dan juga NATO, ujar beliau. Nah, jadi yang maksud beliau, evaluasi pengadaan Rafale gara-gara Rafale jatuh oleh India ini pun bukannya dibatalkan, bos. Melainkan harus dilakukan perubahan doktrin atau mungkin peningkatan doktrin sesuai zaman. Jangan sampai kita masih menggunakan doktrin lama atau doktrin konvensional, sedangkan musuh sudah mengintegrasikan berbagai sistem, bahkan mereka sudah mempelajari doktrin-doktrin kita. Walaupun alutsistanya tua, namun dengan cara-cara seperti itu mereka mungkin probabilitas menangnya lebih besar, bos. Nah, dengan ini harapannya semoga Indonesia dapat belajar dari jatuhnya Rafale India ini ya, bos. Karena Rafale adalah masa depan jet tempur Indonesia. Oke, lanjut terkait jatuhnya Rafale. Kini ternyata memang bukan soal kualitas jet tempurnya yang jelek, bos. Tapi memang ada banyak faktor. Salah satunya yaitu Pakistan pun disebut mampu mengintegrasikan banyak sistem pertahanannya. Salah satunya dikabarkan bahwa sebelum Rafale itu masuk menyerang Pakistan, Pakistan pun ternyata berhasil menyadap komunikasi dari misi Rafale India. Di mana sebelum Rafale India ditembak jatuh, katanya pesawat Elin atau Sigin-nya Pakistan ternyata telah berhasil menyadap komunikasi Rafale dengan call sign Godzilla 4. Nah, jadi dengan ini misinya pun akhirnya ketahuan duluan, bos. Jadi mungkin kapan terbangnya, kemudian estimasi waktu kedatangan, perkiraan posisi dan formasi, sepertinya semua itu dapat diketahui dan dapat dihitung. Hal-hal seperti ini pun ya sangat berguna sekali dalam peperangan udara, bos. Dan ini yang disebut dengan informasi intelijen. Ibarat kata ya Pakistan tinggal nyantai aja, nunggu mangsa masuk jarak tembak, kemudian jalankan strategi dan duar. Dan dapat kalian dalam video, itu tertulis audionya diekstrak langsung dari IAF Formation, Indian Air Force Formation, bos. Artinya itu adalah audio langsung. Artinya itu adalah audio langsung dari komunikasi radio antar jet-jet tempur yang dibawa India ke medan laga kemarin, meliputi 3 Rafale, Sukhoi Su-30 dan MiG-29. Nah, kemudian lanjut, pesawat Elin sendiri adalah pesawat dengan kemampuan intelijen elektronik, bos. Kemudian kalau Sigin adalah signal intelijen. Dan memang kemampuan-kemampuan seperti ini biasanya terdapat pada pesawat-pesawat AWACS. Dan seperti video admin kemarin, Pakistan sendiri banyak memiliki pesawat AWACS. Inilah pentingnya dalam suatu peperangan kita memiliki pesawat AWACS, bos. Selain sebagai komando peperangan di udara, pesawat ini pun dapat memantau posisi-posisi pesawat musuh dari jarak yang sangat jauh. Nah, kemudian selain hal ini sebenarnya masih banyak lagi alasan atau faktor mengapa jet-jet tempurnya India bisa nyungsep dirontokkan Pakistan sampai 5 biji. Apakah itu alasannya? Besok admin coba bahas. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.